di dalam Alkitab tidak menyatakan bahwa Tuhan membunuh. Dalam arti kulit binatang kan bisa dengan kuasa Tuhan, dia bisa mengambil kulit binatang itu tapi tanpa membunuh misalnya. Jadi maksudnya Pak Wawan, binatang itu hidup tanpa kulit gitu? Tidak begitu, tidak begitu. Jadi artinya gini, logika kita itu berarti kalau kulit binatangnya diambil, maka di sana sudah ada tanda darah di situ. Ya itu. Iya, karena Alkitab tidak mengkonfirmasi itu. Memang tidak kalau mengkonfirmasi itu Alkitab. Bahwa jadi apa yang dilakukan Bapa, yang dilakukan Allah itu kan dengan kuasa Bapa, dengan kuasa Allah mengambil kulit binatang itu. Lalu kurban itu bukan cuma di Adam dan Hawa juga loh. Kita bisa lihat persembahan Kain dan Habel. Itu, menurut saya persembahan pertama itu. Persembahan pertama itu. Lalu dilanjutkan lagi ada Abraham. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Gitu loh maksud saya. Iya, emang saya nggak menyangkal itu. Itu apa yang tertulis. Tapi kan nggak salah juga kalau kita memahami apa yang tertulis itu, apa yang diajarkan yang tersirat yang tertulis begitu kan. Makanya kan kalau yang aku pahami ya begitu, bahwasanya Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu kan sudah mengajarkan bahwasanya sudah ada terjadi hewan yang dikorbankan, darah hewan. Tidak ada dalam ayat bahwa binatang itu dikurbankan. Pengorbanan darah itu tidak ada, bro. Mohon maaf di pengorbanan pertama, Kejadian 3 ayat 21 itu adalah pengorbanan pertama yang dilakukan bahasanya untuk menggantikan nyawa dan Hawa pada waktu itu. Jadi kalau kita bicara literalnya, Bu, itu pasti. Bukan pasti, Bu, literalnya. Ayatnya bunyinya seperti apa? Bentar. Pak Wawan baru tahu kalau Kejadian 3 ayat 21 itu adalah pengorbanan pertama yang dilakukan Tuhan untuk menutupi dosa. Bu. Itu adalah cara penginjilan kita di Al-Mazirah. Ya, jadi kalau kita nginjili di negara-negara Al-Mazirah itu dari Mesir, ya, itu justru yang pertama kali yang orang Islam tidak tahu. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mencoba menutupinya dengan daun arah. Melambangkan apa itu? Melambangkan mereka mencoba menutupinya dengan usaha mereka sendiri. Dan Tuhan di Kejadian 3 ayat 21 itulah pertama kali darah itu dicurahkan. Karena Tuhan mengatakan pada hari kamu makan, Tuhan mencurahkan darah, ada, Bu. Dia memakaikan kulit binatang yang masih segar itu mencurahkan darah. Bapak nggak ada itu ayatnya. Pasti. Jadi Kejadian 3 ayat 21 itu merupakan prototipe pertama, simbol daripada pengorbanan darah itu. Makanya ketika Tuhan ngomong tadi, Cak Ajur ngomong, pada hari kamu memakannya, kamu pasti mau tamot. You surely be die. Harus ada yang menggantikan, ya, di mana Adam dan Hawa itu tidak langsung mati pada saat itu juga. Ada nyawa lain. Itulah pertama kali mereka tahu bahwa untuk masuk kembali ke dalam hadirat Allah itu harus ada pengorbanan darah. Nah, Adam itu hidupnya 930 tahun. Pada zaman dia hidup, itu orang masih vegetarian sampai Kejadian 9. Makanya dikatakan Kejadian 4, Kain dan Habel, itu dia tahu apa yang harus dipersembahkan. Kain itu menjadi penggembala domba pada waktu itu bukan untuk ternak terus kemudian dimakan, enggak. Pada waktu itu manusia masih vegetarian, belum makan binatang. Sampai pada waktu itu Tuhan membolehkan di Kejadian 9 setelah mereka keluar dari Bahtera Nuh. Jadi itu adalah simbol. Makanya dikatakan Habel. Kain itu mempersembahkan dari hasil tanah yang sudah dikutuk Tuhan. Tapi Habel mempersembahkan apa yang berkenan, dia tahu. Dari mana Habel bisa tahu nih apa yang berkenan kepada Tuhan? Ya karena bapaknya ngomong cerita. Dan ini terus-menerus diperbuat, walaupun tidak ditulis dalam Alkitab, tapi terus-menerus diperbuat. Makanya ketika Nuh sampai kepada Nuh, dia keluar dari Bahtera, hal pertama yang dilakukan adalah mempersembahkan korban. Ini juga yang menjadi simbol, di mana semua bangsa-bangsa itu punya namanya semacam pengorbanan darah, termasuk di sejarah Cina Purba. Mereka tahu ketika mereka masuk ke hadirat Tien yang maha tinggi itu, mereka harus mengorbankan binatang. Mereka tahu itu.
termasuk Meskipun perjanjian melalui sunat loh. ya itu yang saya tekankan. Jadi ini justru yang ini penting, kejadian 3:21 ini penting kalau untuk penginjilan, teman-teman. Ya, Justru tapi di kan sini ketika kita buka mindsetnya orang Muslim, ya itu dari sini kuncinya. Ketika itu mereka tahu, oh ternyata Yesus itu harus mati menjadi simbol penebus dosa itu bukan pada waktu Matius, karena banyak orang Kristen nih ya, ataupun banyak orang Muslim juga, mereka baru tahu Yesus itu ketika Yesus itu ada di Matius. Enggak, dia sudah ada sejak awalnya. In the beginning dia sudah ada, pada mulanya dia sudah ada. Nah, disitulah simbol pertama, kejadian 3:21 ini very penting untuk penginjilan loh teman-teman. Terutama ke Muslim nih, saya tekan dulu nih. Kalau kita nginjilin ke Muslim, kalau kamu pakai kejadian 3:21 ini ngeklik banget untuk mereka. Langsung mereka ngeklik, mereka nggak usah sampai kita belajar sampai nanti Abraham ya, di kejadian 22, belum sampai ke Agedah Yitzhak. Kalau Al-Mazira tuh gini, kalau kami ketika di Al-Mazira itu kami mengajar dengan video. Jadi ada video dulu, kemudian video Adam, urut tuh nanti Nabi Nuh, nanti Abraham. Mereka itu ngeklik ketika mereka nonton video, oh berarti memang untuk menebus dosa itu diperlukan yang namanya korban darah, ada nyawa gantinya. Suara Ibu Sofi kok hilang? Nyawa dibayar nyawa itu aja kita ekstrak itu yang akikah. Suara Ibu tadi Apa hilang. sorry? Suaranya hilang. Iya, udah cepat Yang mana? hilang. Pokoknya Putus. kayaknya hilang. sekitar Enggak, ini enggak. Mungkin diulang lagi Bu sedikit. Enggak. Tadi maksudnya yang akikah tadi loh, dieksplor tadi bagus banget. Jadi dalam Islam pun sebenarnya ada teologi atau ada konsep, ya kan, menggantikan atau menebus itu kan ada konsepnya. Itu mesti dieksplor lagi. Terus berkaitan dengan jihad itu. Prinsip jihad itu kan sebenarnya penebusan. Ketika mereka berjihad, mereka bisa menanggung 70 orang bersyafaat. Artinya mereka menjadi korban penebus bagi 70 orang keluarganya. Dikombin dengan apa yang terjadi di Makassar ini loh, bom yang terjadi di Makassar. Itu bisa eksplor lagi sebenarnya ke sana. Gue pikir tadi Duran mau ke sana, Duran. Gimana Pak Wawan? Sayang aku ngantuk. Pak Wawan gimana? Ya, dialog saja, Pak Wawan. Ini kita live kan ya, supaya untuk mengisi aktivitas. Itu Ya, kan kalau dikatakan bahwa udah live ya. Nggak apa-apa lah. Ya itu kan Pak Wawan dibuatkan kulit binatang ya, bajunya kan gitu kan. Itu saya lagi mencari tuh siapa sih penjahitnya. Mungkin Wawan tahu nih. Terus modelnya rok apa bikini gitu ya. Tapi kan aduh. ini kan ditulis tidak sedang berbicara secara detail segala sesuatu, tetapi ajaran konsep keselamatan itu tuntas loh. Baik tentang janji Mesias, baik tentang penebusan, itu sempurna. Aku pusing suaraku balik ke aku ini. Suaraku balik ke aku ini. Ini sorry gue Duran lagi mana, di konsen nih, soalnya darah gue lagi turun nih, hipo banget nih. Halo? Ya, lanjut Bu. Nggak usah dilanjut, Pak Wawan membuat aku bangun kembali. Tadi udah bobok aku. Wah, terima kasih Pak Wawan. Kau membangunkan Kejadian singa. 3:21 penting teman-teman. Iya. Wawan sudah membangunkan singa penting betina malam hari ini ya. Hati-hati Kak Wawan, diterekam nanti. Saya setuju dengan apa yang Cak Jur presentasikan tadi, cuman saya sebenarnya tadi pengen lebih mengeksplor masalah akikah ya, kemudian masalah penebusan dosa juga yang ada di dalam konsep Islam gitu Cak Jur.
Jadi Ya, kita ya. explore, kita compare. Duran mana Duran? Jadi aku Iya, hanya iya. hanya apa Jadi pengantar saya jadi aja. bangun lagi nih. Pak Wawan memang Pengantar membangunkan aja kita tadi. tadi. Oh, udah masuk lagi Pak Wawan, udah masuk. Ayo Pak Wawan, bangunkan Duran semua ini. dieksplor lagi dong. Akikah sama itu Akikoh ya, Akikoh Yang sama mana? tadi presentasinya Cak Jur kan mengenai Akikoh. Akikoh itu kan tadi artinya ketika anak lahir itu ditebus kan. Itu loh yang di itu di televisi, di televisi. Di apa namanya? Di layar. Akikoh tuh apa sih? Gue juga pernah dengar tapi Ya, kurang Ari- begitu jelas deh akikah sebenarnya. itu ya kayak semacam ngasih berkat kambing. Bukan konsepnya. Kalau kambingnya gue tahu. Maksudnya konsepnya penebusannya di situ loh. Itu kan juga menggantikan ini kan. Menggantikan apa namanya? Nebus anak ini kan istilahnya kan. Nembus dari syaiton. Iya. Ya. Berarti kan mereka percaya nih anak Kalau kayak udah kuasai setan dari karena kan mereka memang percaya begitu anak lahir kan disentuh oleh setan. bayi. Mereka percaya seperti gitu. itu, begitu anak lahir disentuh sama setan. Iya. Kecuali Isa Al-Masih Ini tidak berkaitan disentuh, juga tidak dengan bisa Musa, disentuh oleh setan. dengan darah domba yang untuk Aduh. untuk menghindarkan tulah itu loh di pintu rumah. Sebenarnya kalau mau konsep penebusan nama mereka itu Yahudi dan Nasrani itu nanti jadi akan penebus mereka. Nah, ini kan berarti sebenarnya konsep ini ada karena mereka percaya anak ini kan kayak dijual di bawah kuasa setan kan gitu. Kata-katanya kan ini tergadaikan kan gitu. Sama seperti kalau kayak kita dosa kan kita digadaikan. Maka kita ini dijual dengan cuma-cuma kata Rasul Paulus kan. Kamu dijual tanpa bayaran kepada iblis kan gitu. Berarti kan konsepnya mirip-mirip. Berarti mereka kan harusnya kenapa mereka tidak bisa menerima penebusan korban darah Yesus. Nah kemudian lewat disedot oleh batu gitu. Ini kan tidak nyambung ya gitu. Makanya kalau saya pernah mempertanyakan ini dan mereka tidak bisa jawab di mana ini kesinambungan antara agama Samawi ini. Di mana ritual-ritual bangsa Yahudi ini. Tadi dikatakan Kippur, tadi Yom Kippur itu kan ritual-ritual tahunan yang ada korban penebus dosa, penebus darah itu semuanya badan itu adalah sebagai ritual penggantian tadi, penebus tadi. Kenapa di dalam Islam kenapa nggak ada? Kan gitu. Ya, dengan Gitu. darah Kenapa domba, mereka susah menerima kematian anak sulung terlewatkan kan. betul. Terlewatkan kan. Itu di hari terakhir. Apa sorry? Itu di tulah terakhir. Kematian anak sulung. Oh, iya. Ya, ini kan aku membawakan sebagai pengantar saja. Nah, Iya, jadi bagus. Ini konsep yang bagus tadi yang Cak Jur bawakan. Tetapi kalau kita misalnya masuk di dalam evangelisasi atau penginjilan, ini kita jangan tiba-tiba cerita Yohanes 3 ayat 16 gitu loh. They don't believe it gitu. Kamu harus cerita konsep penebusan dari sedin apa yang terjadi. Nah, kalau kamu cerita ini itu lebih masuk ke mereka. Sama kayak kita ngomong ke orang Yahudi pakai Matius sampai Wahyu ya enggak masuk di akal. Harus cerita dulu ini what happened ini. Apa yang terjadi di perjanjian lama sehingga ketika kita sampai pada Yesus belum sampai pun mereka langsung ngeklik, oh gue ngerti, gue terima Yesus. Nah itu sudah kita lakukan berkali-kali. Kalau kita bisa gitu. Makanya menguasai kejadian 3 ayat 21 tadi penting sekali. Nyambung ke kejadian 4 penting banget. Kejadian 9 nyambung terus tuh nanti. Kejadian 22 nyambung lagi. Nah gitu. Mereka langsung ngeklik. Oh iya aku ngerti. Apa Yesus datang. Gitu.
Gitu, makanya disebut anak domba tadi. Itu ceritanya mesti runtut sampai situ kalau masuk ke evangelisasi. Kalau tiba-tiba Yesus mereka nggak terima. Tapi kalau kita ceritain runtut, kenapa sih dosa tuh, kenapa sih, sebabnya apa sih akibat dosa? Apa yang Tuhan lakukan untuk nebus dosa? Ketika kita bilang ini loh, Adam itu nutupi pakai daun ara. Tapi kalau di dalam Quran, kalau nggak salah malah mereka berpakaian ya sebelum jatuh dalam dosa. Malah setelah jatuh dalam dosa mereka telanjang kan gitu. Enggak Balik. dipakai, Bener nggak? enggak. Cok, kalau Mereka di tetap di Quran, apa? Pakai cawat. pakai enggak, sebelum jatuh dalam dosa kan mereka malah berpakaian kan? Mereka menggunakan pakaian kan? Kalau di Quran, kebalikan nama di Alkitab kan? Kalau di Alkitab kan telanjang dulu nih manusia akibat dosa, dia Iya, iya. berusaha pakai pakaian kan Dikatakan gitu. Adam tidak telanjang, telanjang kok. Ya, Adam malah justru ketika jatuh dalam dosa dibuka apa bikininya kan gitu. Jadi kebalikan cerita di Quran itu kebalikan ada ayatnya nggak Duran? Coba lu tampilin itu sama ayat hadis tadi dong, hadis sapi tadi. Ayat di Quran yang menyatakan Coba aja pada buka waktu di Adam surah jatuh di dalam 20. dosa itu dia justru pakai Surah 20 117 sampai 119. nama Alkitab ceritanya. Surah berapa? Lu bisa share screen nggak? 20. Saya nggak ada aplikasi itu Quran. Si Arumi mana Arumi? Monik. Halo Monik. Monik mana Monik? Monik. Iya. Tuh Arumi. Coba buka share surah screen 20. Mon. Share screen apa? Surah 20 Mon. Ini terkait sama dosa waris di Islam juga. HP-nya Korea semua dia. Waduh, Korea rek. Duran juga Korea. Korea Utara. Sudah 20 tahak. Kamsamita. Lagi bahas Aku dosa Oreo warisan. aja. Oreo. Ini topiknya dosa warisan ya? Betul. 117. Warisan dosa, warisan harus duit dong ya. Ya Pak DJ, Pak Jimmy, silakan ikut diskusi. Sebenarnya mereka tak ada konsep ini di dalam Quran mereka, cuman nggak pernah diajarin. 117 ya. Coba bacain Monik. Enggak ya, mereka pakai baju loh. Monik. Iya, ini pakai baju ini. Mana sih? Oke. 117 dulu. Jadi kita dapat alurnya. Oke. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini dalam kurung iblis, musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan berdua dari surga, nanti kamu celaka. Nah, di 117 kan dibilang, jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Di sini posisinya ada masih istilahnya belum berdosa nih. Coba 118. Sungguh ada dalam kurung jamin untuk sana engkau tidak saran dan tidak akan terjadi
Di sini kan ditulis nih, Adam tidak akan telanjang dan tidak akan kelaparan. Maksudnya ini di surga ya. Karena mereka percaya Adam itu adanya di surga. Terus Monik, Dan sungguh, 119. dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dan tidak akan ditimpa panas matahari. Nah, kalau Terus baca. dilihat secara konteks, ini sama seperti kejadian waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Oke, Sebenarnya oke. mereka Baca ada lagi. konsep itu, dosa waris, dosa asal ada. Terus kenapa Adam jatuh dalam dosa, Cok? Baca bawahnya lagi, coba. Baik, Baca Kemudian- bawahnya, Monik, Arumi. Aduh, kemudian sejatinya Sopiatul kayak suaranya ini ya, agak-agak hilang dikit. iya, kayaknya sinyal deh. Oke. Kemudian setan membisikkan dalam kurung pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dalam kurung ini dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Lanjut, Kenapa? Oke, terus? 21. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang dalam kurung yang ada di surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Oke, berarti mirip-mirip. Cuman nih malah pohon keabadian. Pohon keabadian harusnya pohon kehidupan dong ya. Iya, Ngaco iya. juga. Seharusnya dia posisi nggak mati. Seharusnya posisi Adam nggak mati kan Iya, karena udah makan pohon makan, buah keabadian. iya makan pohon keabadian. Aduh, ngaco betul. Lanjut. Daunnya daun apa nih? Daun jati. Daun pisang katanya. Daun singkong. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima obatnya dan memberinya petunjuk. Hah? Ini nggak jelas. Maksudnya apa? Adam jatuh dalam dosa, sesat. Ayat berikutnya Tuhan memilih dia loh. Ini gimana sih? Kapan Adam bertobat coba ini? Ayat sebelumnya katanya sesatlah dia. Kan Adam sesat nih. Ayat 121. 122 kenapa Tuhan bisa Iya. memilih dia? Maksudnya apa? Nggak mudeng, nggak Iya. jelas nih. Aduh, Kan malah memilih dia kan Tuhannya itu kan untuk apa? Semua orang harus Tuhannya berdosa. pelin-pelan memang. Tuhannya pelin-pelan. Ya, Tuhannya semua harus menyesatkan. berdosa. Enggak, di sini Iya, Tuhannya mah di sini pelin-pelan. poinnya iya, Adam itu udah diterima nih ampun tobatnya. Tapi nanti akan dijatuhkan juga ke dalam ke bumi begitu. Ya memang pelin-pelan lah, bingung bacanya kadang-kadang sama baca lagi itu, dong kitab bawahnya mereka. coba. Nyambung apa enggak? Dia dalam kurung Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua di surga bersama-sama." Hah? Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Iya. Seperti Lah, tadi udah diterima tobatnya, diampuni, Maha Pengasih. Masih diusir juga dari surganya. Ya kan karena menurut hadis juga memang Adam itu ditetapkan untuk berdosa 40 tahun sebelum dia diciptakan loh. Di mana Semuanya. ya? Hadisnya kan bunyinya seperti itu. Iya. Semuanya Tuh, bukan ada ayat yang ini. Malaikat menyembah kepada Adam. Ada ayatnya tuh saya balik. Malaikat menyembah kepada Adam, lalu yang tidak mau menyembah kepada, karena malaikat itu kan dianggap sama seperti Isa ya.
kejadian Adam itu sama seperti Isa, maka malaikat disuruh menyembah kepada Adam. Lalu di situ ditulis bahwa iblislah satu-satu yang tidak mau menyembah kepada Adam. Karena ketika ditanya, iblis kenapa kamu nggak mau menyembah? Karena dia hanyalah manusia gitu loh. Jadi kalau saya mau ambil kesimpulan, ketika ya kan Adam kan dianggap seperti Yesus, ketika nggak ada orang yang menganggap tidak mau menyembah Yesus yang adalah anak manusia itu, ya artinya dia adalah iblis itu sendiri. Ada ditulis di ayat ini, tak cari ya. Jadi iblis tidak mau menyembah Adam karena iblis mengatakan bahwa dia itu hanyalah manusia saja, tetapi Allah mengatakan Adam itu dia seperti Isa, ya kejadiannya seperti Isa. Ya itu jadi artinya ketika orang tidak mau menyembah Isa, ya dia itulah iblis itu. Iya benar juga. Saya ini ya. Ya, saya catat ayatnya nih, saya catat. Saya ketemu kan, sapi betina nomor 34, Buti. Sapi betina. Sapi betina ya. Sapi betina. Ya, saya baca itu mana dia. Bukan sapi betina, ada itu. Itu jadi malaikat menyembah Adam karena penciptaannya sama seperti Isa, tetapi iblis yang nggak mau, malaikat aja menyembah. Ya iblis yang nggak mau karena ya itu ya artinya kalau yang nggak mau menyembah itu ya artinya dia nggak, itu iblis yang nggak mau ini. Seperti itu. Itu ceritanya dulu Yusuf juga mereka sempat singgung tuh. Yusuf juga kan disembah ya. Iya, iya. Cuma memang nih ala SWT ini sering merevisi ajarannya dia. Suka berubah-berubah nih sih ya ala SWT. Kan direvisi untuk disempurnakan. Selalu versi beta. Jadi kalau Judaism dengan Kristen itu confirm konsep penebusan itu ada gitu ya. Tapi kenapa Islam yang memang mengklaim wahyu yang menyempurnakan wahyu sebelumnya, baik Kristen maupun Yahudi, kenapa seolah-olah ya dalam prakteknya setiap hari ya, ketika kita berdebat itu mereka habis-habisan menyangkal penebusan apa itu, masa Tuhan menjadi manusia, Ya apa kan, itu selamat. Ya memang sudah ditulis, memang kan Muhammad ini kan antikristus, dialah antikristus, pemimpin antikristus terbesar gitu kan, karena memang tujuan dari dia menulis ayat itu kan cuma mau menyangkal satu-satunya penguasa alam raya ini. Dia kan menyangkal Yesus adalah Tuhan dan menurunkan derajatnya hanya sebagai nabi, lalu dia bikin Tuhan yang baru kan, Tuhan yang baru yang dia bilang katanya menyerupi dia di dalam gua Hira itu. Itu kan visi misinya dia. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, nggak ada lain. Dia nggak kenal agama lain dan dia nggak peduli. Yang dia peduli, yang dia konsentrasi cuma Yahudi, Israel, dan Nasrani yang tidak menyembah dia, yang menganggap Yesus adalah Isa adalah Tuhan. Itu aja. Jadi karena begini, Bu, karena bagi mereka tidak masuk akal yang berdosa manusia kenapa harus Tuhan yang menebus. Tuhan itu maha kuasa untuk mengampuni. Tergantung sekarang aturan mainnya adalah tawar-menawar hukum ya, hukum perbuatan baik dan perbuatan jahat, kira-kira gitu. Mereka nggak ngerti konsep dosa. Dia pikir dosa itu cuma melakukan perbuatan dosa, makanya dia berdosa ya. Jadi kayak orang hukuman gitu, bikin kejahatan lalu dihukum. Padahal kan kalau di Kristen kan orang berdosa itu karena melakukan perbuatan dosa karena memang dia sudah berdosa. Ya, statusnya itu adalah orang-orang dosa. Karena dia orang berdosa, makanya melakukan tindakan dosa gitu. Itu yang mereka nggak ngerti. Mereka didoktrin itu dosa ditanggung masing-masing. Nah, itu Allahnya sendiri ya. Allah sendiri itu mengharuskan semua tuh harus berdosa, Bu. Ada ayatnya di hadis, kita orang Kristen yang jadi tebusan. Cuma saya cari-cari di mana ya. Kita ini yang nebus orang-orang kafir yang nebus mereka masuk surga, kita yang jadi api itu, akar kayu neraka, orang Nasrani itu yang ditebus. Ada kok, ngerti juga mereka konsep tebusan, ada itu banyak kok konsep tebusan mereka. Ada hadis itu nggak mungkin diajarin, Bu Uti, nggak mungkin diajarin sama ustadz atau ulama, nggak mungkin diajarin karena bertolak belakang dengan kitab mereka, Quran mereka menyatakan dosa itu ditanggung masing-masing. Iya. Itu. Ya
iblis ini dari dulu polanya sama ya, seperti di Taman Eden ya. Ya menipu. Ya. Iya, moralitas manusia dirusak. Sedih ya kalau kita mikirin ya. Tadi saya habis berantem tuh sama tadi kan diundang sama siapa sih Aristo. Dia kasih link ya, saya masuk di situ. Ternyata ada Sinandar, ada Goldian nyerang-nyerang yang Tuhan bukanlah manusia apa segala macam yang dibilangan itu. Saya bilang kamu ceritanya aja kamu nggak tahu kenapa ayat itu ditulis gitu kan. Saya bilang itu kan ini. Terus dia bilang Ibu Uti ini orang keturunan yang begini-gini. Oh habis mereka ini saya. Kadang saya sedih banget gitu ngelihat mereka tuh, aduh Tuhan bagaimana ini, kasihan gitu. Kadang kalau inget-inget kalau ini kayaknya saya mau mundur aja gitu. Tapi ya itu panggilan gitu, rasanya kasihan. Tapi kalau ngelihat mereka masih begitu aja kayaknya bagaimana ya. Sedih gitu. Apa yang harus saya lakukan ya Tuhan gitu. Saya rindu banget gitu mereka tuh tobat gitu. Supaya ada hasilnya gitu. Saya ini debat-debat ini bukan karena kuat jaga saya, karena panggilan gitu. Kadang kalau itu saya suka nangis gitu, sedih sama mereka. Tenang Bu Uti. Bu Uti targetnya sebenarnya jangan mereka. Kalau Bu Uti targetnya mereka, bakal capek. Target Bu Uti itu pure aja. Orang yang dengar ya. Iya, targetnya tapi saya pengen juga gitu mereka tobat. Nggak mungkin Bu Uti, susah istilahnya kalau mereka yang tobat susah. Udah Ibu Uti ngelawan mereka, nggak apa-apa. Iya, Tapi Bu Uti targetnya tuh ke penonton, sampaikan kebenaran kepada penonton, jangan kepada mereka, karena mereka tuh nggak mau menerima kebenaran. Gitu Bu Uti. Iya. Iya, saya juga tahu begitu, tapi kadang terasa gitu, kepengen banget, aduh kasihan amat sih. Sinandar itu kan gila-gila tuh, penghujat luar biasa itu, kalau dia masuk dia mati bagaimana itu, yang ngeri ngelihatnya, penghujat banget. Walaupun dia caranya lemah lembut, tetapi penghujat luar biasa. Sinandar, si Juma itu penghujat luar biasa itu. Putri, selagi mereka berdebat, berdiskusi, menghujat untuk mencari uang, dia tidak akan bertobat karena Tuhan dia memang uang. Dia yang penting dapat uang. Begitu Bu. Iya. Susah. Yang kita lawan sebenarnya Putih, yang kita lawan ini bukan mereka. Dibahas di Hidayah Mualaf Channel loh. Mendingan Kenapa? Di yang Hidayah kita Mualaf lawan itu bukan mereka. Oh iya, saya lagi dibahas itu. Saya disuruh masuk, saya nggak mau, saya sedih. Itu dia yang bahas-bahas ini saya. Lagi ngebahas saya tuh di HMC itu. Saya males. Dosa masuk. Iya, males, biarin aja. HMC itu. Males, itu HMC itu ular banget gitu loh. Kalau sama saya Ibu Uti baik-baik banget, tapi kesini aja. Tapi itu jahat Bu Uti, yang Bu Uti, kenapa? Itu bukan hadisnya. Hadis itu bukan tuh yang Sahih Muslim. Maksudnya itu. Enggak pegang Pio. Mana hadisnya yang mana? Yang di chat. Yang di chat. Mana saya nggak lihat. Mencet. Mana dia? Ayat ini berkata bahwa orang akan menanggung dosa lain juga, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban dosa yang lain di samping beban dosa mereka sendiri. Saya Muslim ada. Yang bawah. Pada saat kiamat Allah akan mengirimkan setiap Muslim seorang Yahudi. Iya ini dia. Ini justru malah penyamalatnya ini mereka nggak bisa masuk surga kalau tanpa bantuan orang Yahudi atau Kristen ya. Iya itu makanya orang Yahudi sama orang Kristen jadi itu kayu neraka. Sudah bilang lama. Itu HMC lagi bahas saya, kita masuk rame-rame yuk, berani nggak? Kalian masuk rame, berani nggak? Nggak usah lah ya. Nggak ada guna. Iya nggak ada guna, biar aja. Iya, udah aja. Satu ya udah kita counter aja. Iya, gitu aja. Iya, buat judul HMC, kita aja apa yang dia bahas, counter aja, Bu. Gitu aja. Males saya kalau nyerang-nyerang fisik itu, saya nggak pernah nyerang-nyerang fisik itu. Ngapain ngebahas orang personal itu, enggak, saya maunya berantem soal firman Tuhan, kalau nyerang-nyerang fisik saya malu, saya nggak pernah lah, nggak mau. Suruh kita tunggu di sini, suruh dia ke sini coba. Nah, ini akhirnya kontradiksi ya. Tadi kan dosa bisa tanggung dosa orang lain kan. Nah ini masing-masing tidak bisa menanggung
dosa itu tidak akan memikul Ya. dosa orang lain. Kontradiksi itu. Nah ini ayat boleh ngambil dari Alkitab ini, dan orang-orang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, kan ada di Alkitab tuh di mana Ya, itu. sama yang atas tadi itu kontradiksi itu. Nih, itu Muhammad kan dia belajar dari ya itu ya, dari siapa yang pencatatnya itu penterjemah Al-Qur'an itu siapa? Waraka bin apa ya? Bin Nawfal ya. Saudaranya. Jadi Ya. semua nih kita baca lagi ya buku-bukunya ya, tapi ini di live sih ya. Ngeri. Ngeri. Live ya, ini live ya. Halo? Kalau Live. di Ya, iman ya, kita ya, kan live, ada live. dosa warisan. Halo? Iya, kenapa? Kalau di iman Kristen itu kan ada 3 kan, dosa asal, dosa warisan, dengan dosa perbuatan kan. Iya. Dosa asal itu kan yang karena kejatuhan Adam dan Hawa ya kan. Iya. Kemudian dosa warisan itu yang Tetapi sebetulnya dibilang dosa warisan itu sebetulnya juga bukan dosa warisan, karena gini, karena di situ kan semua orang telah berbuat dosa, jadi kecenderungannya itu maksudnya, bukan karena diturunkan, bukan kecenderungan. dosa warisan itu kan dosa ini kan apa namanya, kutuk kan. Misalnya contoh banyak sih. Orang tuanya dukun ya, ini itu kan menurun ke anaknya, jadi mengikat ke keturunan, kan Tuhan bilang membalas kepada keturunan berapa itu sampai ke Iya. sekian kan. Itu yang dosa warisan kan. Ya. Ya keempat ya masalah. Iya, tapi itu karena itu kalau itu bicara konteksnya ini orang okultisme yang begitu, yang percaya kepada dukun-dukun. Ya, jadi kemudian dosa perbuatan kan gitu. Terakhir, yang ditanggung masing-masing. Iya. Sebetulnya Dalam kematian Yesus di kayu salib kan karena ini, kalau kita minta ampun dosa, baru dosa itu berlaku dalam nama anak, Allah Bapa, anak-anak, dan Roh Kudus. Ya kalau kita nggak minta ampun dosa ya nggak dikasih gratisan, ya kan? Ini kalau kita minta ampun dosa, makanya dosa kita bisa diampuni. Tetapi itu kan nggak gratis kalau nggak minta ampun enggak juga. Betul, karena setiap Tuhan Yesus menyuruh membaptis, itu ada kata di depannya bertobatlah. Iya, kalau kita mintalah semua. Kalau kita minta itu pengampunan dosa itu kalau kita minta. Kalau kita nggak minta ampun ya kita dosa tetap. Ya, jadi sebelum dibaptis itu ya pertobatan dulu. Makanya Yohanes adalah baptisan pertobatan. Iya. Iya, jadi kita mengakui dosa lalu meminta ampun kan gitu. Sofiatul, ada Sofiatul nggak? Debat lawan Juma yuk, berani nggak? Sofiatul sama Pak Bagus yuk. Saya jadi mediatornya, saya relay. Tapi biasanya kalau kita berdebat sama mereka sih harusnya kita mengikat dulu ya, roh-roh agamawi mereka itu kan kuat banget tuh, benteng-benteng. Iya, makanya saya bilang kita berdoa biar nggak sia-sia gitu loh. Karena polanya mereka sebenarnya kan yang mereka pertahankan ini kan yang berasal dari si setan ya, yang pola dari Taman Eden itu dipakai sampai di debat-debat itu dipakai. Jadi firmannya itu diserongkan sama setan kan, sama si Taman Eden kan. Nah itu yang mereka pakai, asal comot ya, ambil ayat diserongkan kan sesukanya mereka. Nah itu dipakai terus sampai sekarang. Bapak segala dusta kan gitu. Jadi mereka juga berdusta. Jadi yang kita lawan sebenarnya juga bisa menekan dia. Kapan Muhammad menjadi nabi? Kapan Muhammad menjadi nabi? Gitu. Kalau dia tanya kenapa Yesus menjadi Tuhan, kita juga bisa bicara ke dia. Kapan Muhammad menjadi nabi? Sejak kapan? Biasanya ngeles, Pak, ngeles. Iya, ngeles, kita kejar terus itu pertanyaan itu. Jadi ngelesnya tuh kadang ngeles menggampangkan gitu. Emang misalnya
yang apa namanya yang bilang itu harus seperti itu apa gitu kan, suka-sukanya ala SWT katanya kan, sukanya begitu mereka. Ya kan kita juga bisa ya suka-sukanya Bapak lah, banyak Allah lah mau apa kan gitu Pak. Kita Iya. kalau dia memang maunya begitu, kita ya diskusi kusir aja udah. Gitu. Iya, jadinya debat kusir jadinya. Nah iya, nggak apa-apa. Tergantung topik aja ya. Kapan Muhammad menjadi nabi? Muhammad Nabi sejak ada tompel di punggungnya. Jadi, tuh, saya ajarkan tentang Nabi Muhammad. Ya gini, kan dia akan menyatakan hal yang sama begini, bahwa Tuhannya orang Israel, orang Yahudi adalah Tuhannya orang Arab juga, kan begitu. Tunggu. Gini ya, Bu. Sebentar Bu. Jadi gitu Bu. Halo. Tes. Halo, tes. Nah, masuk tuh. Jadi dia akan menyatakan bahwa Tuhannya orang Israel adalah Tuhannya orang Arab juga. Tuhannya orang Islam juga sama. Tetapi kan di Mazmur 147 yang kemarin saya sampaikan itu, sempat saya sampaikan di grup ini, itu kan menyatakan jelas hukum-hukumnya hanya diberikan kepada Yakub, firman-Nya hanya diberikan kepada orang Israel, kepada bangsa-bangsa lain tidak. Bagaimana Muhammad akan menjadi nabi? Aplikasi dong. Ya bukan aplikasi, itu ketentuan, kehendak. Bahwa Kan katanya Allah Maha Kasih. Masa itu hal yang lain, Pak. Itu hal yang lain. Kalau dia mau selamat, ya memang mereka harus merujuknya ke Yahudi. Bukankah ada ayat yang mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk selamat? Karena surga tidak diciptakan untuk manusia. Tapi kan ada. Sebentar. Ya, memang. Kalau mau selamat percaya Yesus, kan begitu. Bapak bisa bilang ya iya, saya belum selesai bicara kok. Bukankah ada ayat yang mengatakan neraka tidak diciptakan untuk manusia, tapi untuk iblis dan malaikat-malaikatnya? Kita belum bicara ke neraka, bro. Aku sedang bicara kenabian. Loh kan kita lagi bicara tentang keselamatan topik malam ini. Iya, maksud saya lagi membuka tadi pembicaraan. Kita jangan ngurusin nabi, kita jangan ngurusin nabi agama lain. Nah iya, kan dia selalu bertanya gitu, kenapa Tuhan, apa manusia dijadikan Tuhan, kan begitu. Gak ada yang menuhankan manusia, itu orang bodoh saja yang nggak kurang belajar. Ya, makanya kita lagi debat aku. Ya. Tapi mereka itu ya, mereka Tuhan itu kalau manusia, ayo siapa yang mau debat? Kalau kita pertanyakan mengenai nama sesembahan yang berbeda dengan kita ya, itu sebenarnya itu paling tepat banget ya. Jadi ketika mereka bilang sama, kita uji lagi, uji terus. Nanti akan ketemu bahwa itu ternyata berbeda ala SWT dengan Bapa Yehova. Ya, pokoknya gini aja, kalau saya gitu, nabi tidak pernah diberikan kepada bangsa lain, itu aja udah titik kalau saya. Iya, tapi bisa diuji, Pak. Jadi kalau kita uji dari proper name, dari sifat dan karakter, kemudian dari pengajaran gitu, itu akan ketemu bedanya luar biasa. Dan mereka nggak bisa mengelak dari situ. Karena ketika misalnya yang dasarnya saja, yang disembah aja beda, ngapain dibahas lagi topik selanjutnya, kan begitu. Kok beda gitu. Nanti sama juga kan antara Isa dengan Tuhan Yesus kan. Kok bisa jadi di Arab kan namanya Yahshua, kenapa bisa jadi Isa kan begitu. Nanti diuji lagi kan gitu. Jadi topik-topik yang dibahas ini kan sebenarnya dari zaman dahulu kala kan ini kan sebenarnya. Cuma mungkin harus kita buat secara terstruktur gitu. Jadi setiap ada topik itu yang diangkat, langsung dikasih aja materinya nih, slide. Karena kita kan tujuannya penginjilan, meluruskan. Tadi pertanyaannya itu apa tadi? Apakah Tuhan tidak makasih? Kenapa harus orang apa tadi?
Ini yang punya pertanyaan ada di sini Sansan. Sansan tanya apa itu? Mana Ong nggak jadi join dia. Oh, udah dijawab tadi, kalau pertanyaan Sansan udah dijawab Nggak, sama jadi gini Bang. teman-teman, gambar besarnya atau topik besarnya ini ya. Islam ini kan selalu menjadi antitesis. Selalu menjadi antitesis bagi Kristen dan Judaism, karena buat mereka menyempurnakan pewahyuan sebelumnya, yaitu pewahyuan iman Kristen dan pewahyuan dalam Yahudi. Nah, jadi segala sesuatu pun akan diantitesiskan, akan dibuat pembedanya. Kalau di kekristenan konsep penebusan, kalau di tempat mereka kenapa harus penebusan? Tetapi yang lebih tepat adalah pengampunan dosa. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau di mereka menuduh kekristenan ini menuhankan manusia, bahkan dianggap menyembah 3 Tuhan, nah mereka kembali ke konsep monoteisme Yahudi. Meskipun sebenarnya dipertanyakan juga, karena di Yahudi kan monoteisme tanpa atribut apapun. Tetapi di Islam kan memang dengan berbagai atributnya, gitu kan. Jadi mereka akan selalu menjadi antitesis begitu. Nah, memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa diantitesiskan. Misalnya Yesus makan pakai sendok, ya mereka akan bilang Yesus makan pakai sendok, nggak mungkin Yesus makan pakai sekop, kira-kira seperti itu analoginya. Gitu. Tetapi yang terjadi justru keanehan-keanehan ya, gitu kan. Kalau aku gini, kalau aku ketemu Muslim bahwa semua konsep pengampunan dosa itu konsep dari mana? Kalau bukan konsep dari Arab itu sendiri. Konsep pengampunan dosa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu adalah pengorbanan. Tunjukkan ayatnya di Alkitab ada pengampunan dosa tanpa pengorbanan. Jadi konsep Islam itu konsep mereka sendiri. Kalau ditanyakan nabi-nabimu dahulu melakukan pengampunan dosa seperti apa? Tidak ada dalilnya di sana, karena pengorbanan mereka yang ajarkan hanyalah pengorbanan mengikuti Abraham. Silah apa namanya kalau Islam? Milah. Hah? Milah Abraham. Tentang pengorbanan Ishak aja. Tidak ada makna di situ, hanya mengikuti keimanan Abraham yang menyerahkan anaknya untuk dikorbankan untuk sebagai peringatan. Maknanya nggak ada. Jadi untuk mengalahkan Islam cuma satu. Konsep keselamatanmu itu dari mana? Kalau bukan dari Muhammad itu sendiri. Kalau kamu merujuk dengan nabi-nabi terdahulu, tunjukkan ayatnya. Bagaimana nabi-nabi meminta keselamatan, pengampunan, dengan cara apa mereka? Jadi kalau di Muslim itu, Pak, mereka itu kan amal perbuatan. Jadi ditimbang kan antara perbuatan baik dan jahat. Ketika lebih berat perbuatan jahat dosanya, nah dia ke neraka dulu, dibersihkan di sana. Dia pikir mesin cuci kan gitu. Nah setelah itu baru masuk ke surga. Konsep bukan gini, kalau Islam mati dikubur disiksa sama malaikat apa Bu Sofiatul? Panjurman Munjir. Mangkir dan mungkar. Nah itu malaikat, dua malaikat itu. Kalau katanya teman kita Pak Dani, mangkir dan mungkar itu hanyalah nama tapi banyak. Oke, kemarin saya mau tanya sama Alfredo kemarin. Malaikat Israel penyabut nyawa itu 1 apa 2 apa 10? Tapi belum ada kesempatan karena ke malam banyak yang tanya. Nah, 1 ya, disiksa dalam kubur. Setelah disiksa dalam kubur itu ditimbang.
kebaikan dan keburukan. Setelah kebaikan keburukan sudah ditimbang, barulah jalan ke lewat Sirotol Mustaqim. Lawang sudah ditimbang, lah kok jalan lagi lewati Sirotol Mustaqim, 7 rambut yang dibelah. 1 rambut yang dibelah menjadi 7. Setelah itu masuk ke neraka dicuci. Itu konsepnya. Setelah itu baru diselamatkan masuk surga. Satu itu lagi ya. Konsep lagi tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinabuatkan katanya dalam Alkitab dan Taurat yang telah ditutupi. Itu bodoh. Padahal dalam ayatnya mereka itu ada, dalam hadis-hadis mereka itu ada bahwa nanti ada Nabi dengan tanda di pundaknya yang sebesar telur burung dara. Tompel ya. Nggak berani mengatakan tompel ya. Jadi itu dari mana kata-kata itu keluar? Dari orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, dari manakah orang-orang Yahudi tahu bahwa Nabi besok yang akan datang punya tanda di pundaknya sebesar telur burung dara? Pastilah merujuk dalam kitab orang Yahudi. Yuk dicari, adakah? Tidak ada. Berarti orang Yahudi yang ketemu dengan Nabi Muhammad, pamannya itu telah membodohi pamannya Muhammad. Gitu kawan-kawan. Benar apa tidak? Ayo mau nyangkal siapa? Siap debat saya. Sansan kan muslim itu Sansan. Alah, Sansan ilmunya Sansan di bawah saya. Mau masuk lagi sini tak seruduk mau ngomong apa? Dia kan 30% muslim, 30% Kristen, 40% Buddha. Ya bingung. Jalannya ada 5. Yang mau dijalankan mana? Jalan itu ada 5. Pilih yang mana jalannya. 5 dijalani. Yuk gak ketemu jalan ini. Saya mau tanya, ada yang tahu nggak di sini? Saya itu sedikit. Halo, ada yang Hosana itu artinya apa sih? Itu tadi itu siapa si Nandar lagi perkarain. Tempat yang maha tinggi. Iya, di tempat yang maha maha tinggi. Si Nandar tadi bilang dia kasih ayatnya, cuma saya kan nggak ngerti bahasa Ibrani. Dia bilang Hosana itu artinya ya Tuhan selamatkanlah aku. Suka-suka dia lah. Orang gila. Tapi bisa itu? Bisa di screenshot gak yang dia bawa di mana? Itu di dalam tadi Matius berapa tadi Matius rujukannya di dalam ini, rujukannya di dalam Mazmur 118 ayat 25 26. Karena di situ itu kan di situ ada kata ya Tuhan selamatkanlah aku. Lalu diberkatilah aku dalam nama Tuhan. Ya, lalu di Matius berapa tuh yang Yesus diulukan itu? Itu Hosana itu artinya Yesus doakan untuk selamat sama seperti Muhammad gitu katanya. Tadi itu saya baru kaget lagi. Kalau namanya dibilang rujuk Muhammad Belgedes, sudahlah di ayatmu, di Al-Qur'anmu itu, di hadismu itu sudah dinyatakan bahwa Muhammad itu punya tanda nabi itu ya tompel. Tambah tanda di pundak. Tak usah ngomong-ngomong keselamatan, ngomong-ngomong selamat, ngomong-ngomong terpuji. Jadi semua agama ngomong-ngomong terpuji berarti si Muhammad. Aku sekarang tanya lagi, kalau memang kata selamat itu ditujukan ke si Muhammad, agama-agama suku-suku yang menyatakan ada kata-kata selamat itu apa merujuk Muhammad? Jika merujuk Muhammad, kenapa kalian kafir-kafirkan? Itu pertanyaannya. Kan katanya kafir itu justru positif. Kok positifnya di mana? Layak dibunuh. Iya. Yang tidak percaya oleh Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang itu tidak kafir. Mengikuti hukum mereka itu kafir. Bahkan sesama muslim pun nggak mengikuti hukum itu kafir juga. Yang menentang yang kemarin itu ngebom itu kafir itu yang menentang itu. Kafir itu darahnya halal itu. Pak Edo mau di live nggak bahas kafir menurut Islam? Boleh ntar kita buka topik baru. Buka topik baru. Ya matikan live-nya dulu.
bahwa kafir itu ternyata diselamatkan. Iya, menurut tuan-tuan mereka.